Halo guys, selamat datang di Oktoditya Channel. Kali ini kita mau ngomongin tentang printer thermal. Jadi kalau banyak teman-teman yang ada usaha online atau usaha warung, itu printer thermal itu sangat membantu dibandingkan dengan printer biasa. Kenapa? Karena printer thermal tidak perlu mengganti tinta. Jadi di dalam kertasnya itu sudah ada zat kimia yang jika dipanasi akan menciptakan suatu cetakan atau tulisan sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini nih. Di Google banyak nih. Apa itu printer thermal? Kalian baca-baca di sini aja. Jadi pasti akan lebih menguntungkan. Nah, kebetulan printer thermal itu lumayan banyak bisa dicari ya di toko-toko online. Kalau kalian tahu, ada beberapa ukuran yang 58 mm dan 80 mm. Nah, kebetulan yang saya beli ini yang 58 mm karena menurut saya tidak perlu yang ukurannya lebih gede. Cuman masalahnya kertasnya itu hanya seukuran ini, kecil. Jadi ya belum 58 mili lebarnya. Jadi kalau teman-teman pakai untuk cetak nota yang sudah ada di sistemnya, misal Shopee, dia pasti akan sangat kecil sekali, tulisannya nggak akan kelihatan. Nah, nanti mau tak tunjukin caranya gimana biar teman-teman bisa cetak yang ukurannya lebih gede, lebih jelas, lebih enak langsung di kertas stikernya. Jadi printer thermal itu ada kertas kasir ya namanya, kertas kasir seperti ini. Kalau kalian beli di toko online banyak sih, cuman memang ya susah-susah gampang nyarinya. Tapi pasti ada, kalian cari aja printer thermal. Biasanya toko itu akan menjual juga kertasnya. Nah, ini kertas yang stiker. Ini kertas yang stiker, jadi teman-teman nggak perlu pakai printer biasa itu. Lalu setelah selesai kalian potong kertasnya, kan kertasnya A4 biasanya ya. Kalian potong kertasnya, atau sebelumnya kalian potong kertasnya baru kalian print. Lalu setelah itu kalian tempel, misal bekas stiker kalian tempel pakai plaster, banyak banget. Menurut saya itu agak sedikit ribet. Nah, dengan printer thermal ini akan lebih mudah kalau menurut saya. Cuman ya ukurannya kecil dan dia yang saya beli ini warnanya hitam aja ya mungkin. Saya ada enggak yang berwarna nggak tahu, cuman ini hanya hitam aja sih warnanya. Memang logo Shopee jadi nggak ada orange-nya, cuman kan nggak masalah, cuma hanya untuk pengiriman aja kan menurut saya sudah cukup. Kemarin saya beli online di Tokopedia, tetapi kebetulan saya cari tokonya yang ada di Jogja. Nggak saya sebutkan tokonya, hanya ini saya tunjukkan harganya aja. Printernya itu harganya 299.720. Saya beli kertas, kalau teman-teman kelihatan ya, saya beli kertas kasirnya 2, kertas stikernya 2. Kalau kelihatan ya, totalnya 319.120. Nah, di toko ini kebetulan ada garansi toko. Garansi toko 1 bulan, garansi toko 1 bulan. Ada garansi toko 1 bulan. Kebetulan kemarin waktu datang barangnya dari toko itu tuh, sayangnya waktu datang saya coba tuh error, tulisannya numpuk-numpuk. Lalu saya ketik, ternyata nggak bisa. Udah, saya komplain aja ke tokonya dan diganti. Nah ini udah sempet saya pakai, ini normal sih. Kalau teman-teman cari bisa merek apa aja sebenarnya, nggak harus. Ini kan yang saya beli kan merek Iwer kalau nggak salah. Iwer. Kelihatan kan teman? Nah, gimana cara penggunaannya? Gimana caranya biar ukurannya bisa lebih gede? Pakai aplikasi apa? Nah, nanti akan saya tunjukkan. Yuk, kita langsung ke sini. Kita udah ada printer thermalnya. Ini boxnya aja
biar teman-teman kalau nyari, aduh, tinggal lihat aja di sini Beware Mail. Ini kertas stikernya, ini kertas kasirnya, ini handphone. Nah, yang kita butuhin itu. Nah, yang pertama, karena kita pengen cetak pengen cetak dengan kertas stiker, maka kita buka dulu. Di sini kita angkat, nah dia buka. Kita buka kertas stikernya. Oke teman-teman, kertas stikernya seperti ini. Ini tas stiker ya nih, kelihatan kan? Kalian pasangnya jangan keliru, jangan seperti ini. Ini salah ini. Nah, yang betul seperti ini. Seperti ini, lalu tutup. Oke, nah saat dinyalain dia akan ditarik kertasnya. Sebenarnya ini nggak perlu panjang-panjang sih, cukup pendek aja, yang penting kena, lalu dia saat dinyalain pasti akan narik. Nah kan, seperti itu. Ini saya matikan dulu. Nah, ini tadi belum sempat tak bahas ya, belum sempat tak singgung. Printer thermal yang saya beli ini saya pilih yang ada baterainya, jadi yang biar bisa dibawa kemana-mana kalau baterainya full. Karena banyak printer thermal juga yang tanpa baterai, jadi harus dicolok listrik. Kebetulan saya cari yang ada baterainya seperti ini. Ini spesifikasinya ya, kelihatan kan. Model M58LL, paper lebarnya 58 mm, lalu tegangannya 5 volt atau 2 ampere untuk charge-nya ya, kalau nggak salah. Nah, tentunya printer ini tidak bisa langsung mencetak dari sini aja ya, karena kan harus ada yang mengirimkan perintah. Nah, perintah itu didapat dari handphone kita, jadi lewat Bluetooth. Jadi kita perlu install aplikasi untuk mengirimkan data ke printer ini untuk dicetak. Nah, kebetulan saya pakai, mungkin ada aplikasi lainnya, cuman yang saya pakai ini aplikasi namanya Printer A. Nah, ini Printer A yang paling atas ini, yang logonya seperti ini. Oke, kita install. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita perlu menyiapkan untuk connect ke printer ini. Kita perlu connect Bluetooth. Namanya untuk connect ke Bluetooth itu adalah nih, RPP02N. Ini kebetulan saya sudah tersanding ya, sudah tersimpan karena sudah pernah connect. Namun teman-teman bisa konekkan dulu ke sini, di bawah sini biasanya perangkat yang tersedia, kalian connect, lalu masukkan password. Ada dua pilihan password, antara 04 kali 0000 atau 1234. Nah, kalau nggak salah ini dulu saya pakainya yang 123, 000 itu tidak bisa, lalu saya pakai yang 1234 bisa. Nah, setelah tersimpan seperti ini, teman-teman bisa masuk ke aplikasinya tadi. Ini sudah selesai diinstal, dibuka, izinkan saat aplikasi digunakan aja. Oke, nah di sini teman-teman pilih beberapa opsi, beberapa settingan. Printer kalian pilih yang RPP02N ini. Nah, setelah terpilih akan muncul pilihan lebar kertas, kalian pilih yang 58, sudah benar, lalu koneksi Bluetooth. Oke, setelah itu kita ke aplikasi Shopee-nya. Aplikasi Shopee kalau di handphone dengan aplikasi itu untuk seller
sepertinya tidak bisa cetak resi ya. Nah teman-teman harus buka di, saya pakai Google Chrome, lalu masuk aja ke shopee.co.id ini, masuk ini, pilih ke situs desktop. Nah setelah masuk ke situs desktop, teman-teman ke profile ini, gambar profile. Nah lalu ke tadi kan ke pojok kiri, pojok kanan atas, sekarang pojok kiri atas ini ada seller center. Masuk ke seller center. Setelah itu akan masuk ke lembar ke halaman untuk khusus untuk penjualan. Nah ini di sini ada pengiriman yang nyala merah ini, teman-teman pilih aja coba pengiriman saya. Nah di sini ada tiga pesanan yang perlu diproses ya, ini yang perlu diproses. Teman-teman bisa atur pengirimannya aja. Karena ini kebetulan pengirimannya sama semua pakai JNT Express, maka langsung aja nggak usah satu-satu atur pengiriman ini ya. Karena kalau satu-satu atur pengiriman ini nanti harus kesini satu-satu gitu ya. Nah langsung aja ke pengiriman massal ini. Di pengiriman massal teman-teman cari yang JNT Express ini. Nah ada 3 ini. Lalu kalian centang semua aja karena ini saya mau kirimnya bareng-bareng juga. Nah atur pick up massal atau atur antar ke counter massal. Kebetulan karena kami sudah cukup kenal dengan kurirnya yang biasa bertugas di area rumah kami, maka kami sering pilih atur pickup massal. Karena memang kalau teman-teman belum kenal agak repot, harus nungguin dari pagi sampai sore ya mungkin. Atau kalau ini kan ada ketentuannya jam ini, di sini ada ketentuannya jam 1 sampai jam 18 atau jam 17.59 atau jam 18 sampai jam 23. Nah teman-teman kalau kebetulan saya sudah kenal, jadi saya nggak perlu nungguin seperti itu. Nanti cukup janjian aja via WhatsApp dengan kurir yang biasa bertugas itu mau diambil jam berapa. Nah kita ya udahlah, jadi kayak kita kalau antar ke counter aja, jadi kita janjian, misalnya kita kalau bisa antar ke counter jam 1, nah kita janjian aja pick up sama masnya, nanti jam kesini jam berapa mas, tanya gitu. Misal dia bilang jam 1 juga, ya udah jam 1 aja kita standby di rumah. Tapi sebelum itu kita bisa melakukan kegiatan lain, nggak perlu nungguin di rumah terus. Nah sekarang ini kan tanggal 20, ini akan saya kirim besok hari Rabu jam 1, pickupnya biar barengan. Lalu kita pencet konfirmasi. Setelah dikonfirmasi kita tunggu, dia akan menunggu pencetakan resi ini. Nah kita langsung buat aja label pengiriman, lalu kita pilih cetak dokumen. Cetak dokumen dia akan di-download, filenya akan ini ya filenya. Kita coba buka. Nah filenya akan ada 3 seperti ini. Teman-teman kalau langsung cetak sebenarnya bisa, tapi nanti pasti jadi kecil sekali. Nggak perlu saya coba ya. Jadi pasti kecil karena ini ukurannya cuma 58 cm, 55,8 cm, nggak sampai 6 cm, jadi kecil sekali. Kalau ini harus masuk ke situ tulisannya pasti nggak kelihatan. Atau kalau teman-teman pengen tahu seperti apa ya saya cobanya ya, biar kalian bisa tahu. Setelah di-download tadi, file kan udah masuk ke HP kita. Nah kita buka aplikasi Printer A ini. Lalu kita masuk ke PDF.
izinkan. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu akan ada beberapa pengiriman. Nah, kita misal coba cetak yang satu ini aja ya. Yang satu ini satu dia. Nah, seperti ini. Kita bisa atur ininya, croppingnya. Kita coba cetak. Dia pasti akan kecil. Nah, teman-teman lihat kan, dia kecil sekali di sini, kecil sekali, nggak akan kelihatan. Susah ini, merepotkan kita dan merepotkan antena. Nah, saya ada cara yang mungkin akan sangat membantu, tapi kita harus jadikan ini menjadi 3 kali cetak, nggak bisa satu. Dia ada 2 halaman ini. Kita cetak yang halaman pertama. Caranya adalah kita crop seperti ini. Kita crop. Biasanya saya jadikan 3 seperti ini. Ini 3 agar ukurannya jadi lebih gede. Nah, sampai batas seperti ini. Lalu kita rotate ke samping seperti ini. Nah, dia kan area yang dicetakkan hanya area yang ditandai merah ini. Lalu kita cetak aja. Kita klik aja cetak. Nah, seperti ini. Jadinya dia lumayan gede kan. Lalu kita lanjut ke area yang selanjutnya nih, kita kecilkan. Biasanya saya jadikan 3 atau segini. Nah, oke, ini udah rotate ya, udah cetaknya kan ke atas potret ini. Lalu kita cetak. Oke, lanjut kita ke bagian paling akhir, paling bawah. Oke, jadi kita sudah ada jadi 3 bagian. Ini ya tadi yang paling atas, kemudian ini yang tengah, lalu yang ini yang bagian bawah. Nah, ini tinggal kita tempel aja ke packaging pengiriman kita. Kita nggak perlu repot pakai plester segala macam. Cukup kita tempel aja. Nah, kebetulan kalau ini saya takut ya, karena ini kertas stiker tebel. Kalau saya sobek ini ada penyobeknya juga. Nah, kalau saya sobek seperti ini, kalau kertas kasir saya berani sobek sini. Kalau ini karena tebel, saya cenderung lebih suka saya buka aja. Saya matikan printernya, saya buka aja, lalu saya gunting seperti ini, teman-teman. Ya biar jaga, biar alat kita juga awet kan. Nah, seperti itu. Nah, bisa kita lanjut cetak yang halaman satunya. Seperti ini. Yang 2 pesanan lainnya. Ini sudah ya, yang ini sudah. Kalian perlu bendel ya ini ya. Karena kadang bisa keliru, kececer-cecer. Kalian harus pisahkan, ini sebendel, ini sebendel. Lalu kita cetak lagi. Kita rotate, lalu kita cetak lagi. Oke, teman lihat seperti ini. Nah, tidak terlalu terang. Oke, kita lanjut cropping ke bagian bawahnya. Aduh, cropping ke bagian bawahnya ini, maaf. Nah,
Oke, lalu kita rotate dan cetak. Oke. Kita lanjut lagi. Ini kita nggak perlu nyalain komputer, nggak perlu nggak perlu repot sih menurut saya, nggak perlu nyalain laptop atau komputer. Kita cukup pakai HP aja seperti ini. Lalu sambil packing bisa. Oke, jadi satu alamat lagi. Nah, ini kita matikan dulu, maaf saya lupa. Oke, nah ini kita gunting. Saya cenderung lebih suka seperti ini ya, karena takut kalau printernya rusak. Nah ini sebelum kalian masukkan lagi, biasanya setelah dicopot ini dia agak kendor, kalian tarik dulu, lalu kalian gulung seperti ini lagi. Oke, udah di tengah kayak gini, masukkan kembali, nyalakan. Oke, kita cetak yang alamat selanjutnya. Di sini ya. Oke, kita rotate, kita cetak. Lanjut. Oke, kita rotate, lalu kita cetak. Lanjut lagi. Oke, ini kebetulan pakai Shopee karena ini jualannya istri saya ya. Jadi ya kalau teman-teman terutama yang cewek, kalau mau cek bisa di Cemile Shop atau Second Cemile. Itu banyak di Second Cemile itu apa ya istilahnya tuh, pre-love ya, istilahnya pre-love. Jadi barang-barang bekas gitu yang masih bagus, masih layak pakai, hanya karena mungkin ukurannya udah nggak muat atau gimana, itu dijual. Kalau yang Second Cemile Shop itu yang pakaian-pakaian baru. Nah teman-teman terutama yang cewek ya bisa cek-cek, bagus-bagus kok barangnya, serius, saya tidak bohong, karena ini banyak yang cukup berminat untuk membelinya. Oke, kita lanjut cetak yang terakhir untuk hari ini, karena ada tiga orderan hari ini yang harus dikirim besok pagi. Oke, sudah selesai semua, kita tinggal tutup aja aplikasinya. Oke teman-teman, jadi kayak gitu caranya cetak namanya apa ya itu, resi atau label ya, untuk pengiriman dari Shopee. Nah selain itu, printer ini itu juga bisa cetak dari aplikasi Gubis itu, kalau dulu kalau nggak salah Guresto untuk GoFood. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi Guresto di printer ini. Nah untuk kertasnya kalian perlu ganti kertas, pakai kertas yang kertas kasir ya, yang ini. Cuman ini karena baru untuk coba, kebetulan ada kertas sedikit sisa, ini saya pakai ini aja. Oke,
kita nyalakan. Oke, lalu teman-teman masuk ke, kalau pakai Gobis nih, kalian buka Gobis. Nah seperti ini, jadi nanti kalian akan ada dua notanya ya, yang ini untuk pembeli, yang ini untuk penjual sebagai kopi pesanan ya. Kalau yang ini berani saya sobek seperti ini. Nah ini berani, dia cukup jelas ya, ada total tagihan dan lain-lain. Jumlah kembalian juga ada, pembayaran tunai 50.000 untuk sekian. Selain itu, kalau ini untuk cetak kasir dari pembelian lewat pesanan GoFood, di sana ada kode untuk drivernya. Di sini nih ada kode untuk drivernya yang akan dimasukkan driver ke aplikasi pesanan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang sudah jalanin bisnis online atau baru akan jalanin bisnis online. Mungkin ini akan bisa sangat membantu. Oke teman-teman, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Yang penting subscribe.